Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadha'il wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Tuan Haji Saleh Bustamam bin Haji Zainal Abidin, ahli Majelis Musyawarah Negara. Yang mulia Datuk Paduka Haji Jama'in bin Haji Julai, penasihat Masjid RPN Kampung Pandan. Yang mulia Tuan Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belai. Yang mulia Ustaz Muhammad Aliani bin Ismail, Ketua Pegawai Agama Daerah Belai. Selain daripada itu, hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah fardhu isya, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuk kita malam ini takdir Allah. Kita mesti ridha atau kita pasrah, atau kita mesti ada ikhtiar dan usaha. Ada seorang ulama dari Suriah, Damaskus, Dimash, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau menulis kitab, judulnya, tajuknya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara musayyar, diperjalankan, wal mukhayyar, dan berjalan sendiri. Manusia ini ada kalanya dia diperjalankan, tak ada pilihan, dan ada masanya dia ada pilihan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh berhenti, stop, boleh maju ke hadapan, boleh ke belakang. Ambil contoh macam ini. Saya Abdul Somad menjadi lahir sebagai orang Melayu di Pulau Sumatera. Apakah itu saya ada pilihan atau tak ada pilihan? Tak ada. Memang yang paling selamat kalau kita diam. Tak ada pilihan. Sebab malaikat tak datang bagi saya kertas, dia suruh pilih. Awak nak jadi orang Sumatera Indonesia kan, nak jadi orang Brunei kan, nak jadi orang putih? Tak ada. Ini yang disebut dengan musayyar, dijalankan, tak ada pilihan. Lalu kemudian saya nak minum dari cawan atau terus saja dari apa namanya? Botol. Dari botol. Nak minum dari botol ke atau nak dari cawan? Ini saya ada pilihan atau tak ada pilihan? Ada pilihan. Yang tak ada pilihan nak minum teh atau air putih, itu tak ada pilihan. Sebab dua-duanya. Jadi ada saatnya kita ada pilihan dan ada saatnya tak ada pilihan. Itulah yang dimaksud dengan al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Sekarang banyak manusia ini pada saat dia ada pilihan, dia kata dia tak ada pilihan. Suatu hari ada seorang pemuda ditangkap polis, dia guna dadah, dia guna sabu, dia guna narkotik. Polis tangkap dia. Selepas dia ditangkap, dia tanya, kenapa awak guna dadah? Dia jawab, ini takdir Allah.
Sekarang saya tanya, pukul 9 pagi dia ditangkap polis guna dada, mana masa itu dia masuk ada pilihan ke tak ada pilihan? Ada pilihan. Saat itu dia ada pilihan untuk guna dada atau guna yang baik, untuk memilih antara yang hak atau yang batil, nak membuat amal soleh atau amal thalib. Jadi dua kali dia salah. Yang pertama, salah menggunakan qudrat iradat yang dibagi Allah untuk sesuatu yang tak baik. Yang kedua, dia sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang macam ini bukan makhluk yang baru. Zaman dulu pun dah ada. Zaman Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ditangkaplah seorang lelaki minum khamar. Manakala dia ditangkap minum khamar, manakala dia akan dijatuhkan hukuman sebat, hukum cambuk, pukul pakai cemeti. Lepas tu dia ditanya, kenapa awak minum khamar? Kata dia, ini sudah ketetapan Allah. Kata Umar, bagi dia hukum dua kali. Pertama, hukum minum khamar. Yang kedua, hukum bicara takdir tanpa pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita pasrah itu adalah pada masalah-masalah yang musayyar, yang kita tak ada pilihan lagi. Itu memang kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada perkara yang kita ada pilihan, maka kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengetahuan ini. Dalam masalah takdir ini ada dua aliran dalam sejarah Islam. Yang pertama, nama alirannya Jabriyah. Jabriyah diambil dari kata Jabr. Jabr artinya terpaksa. Jim, ba, ra, Jabr. Orang yang terpaksa disebut dengan majbur. Makanya dalam nikah ada namanya wali yang boleh memaksa anak gadis dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir, majbur dipaksa, mujbir memaksa. Saya ada anak gadis, saya ada anak gadis. Misalkan saya ada anak gadis, saya balik ke rumah, saya cakap pada anak gadis saya, anak gadisku, aku balik dari bagi tazkirah di Masjid Blaik. Aku terjumpa dari anak lajang yang handsome, soleh, Masya Allah, tabarakallah. Aku dah nikahkan engkau dengan dia, maka nikah itu sah. Sebab saya wali mujbir. Wali mujbir itu ayah dengan datuk. Jadi kelompok yang pertama ini, Jabriyah, mengatakan dia terpaksa dengan takdir. Hidup dia ini terpaksa, dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini ada satu golongan di tengah umat ini, dan saya yakin dan percaya golongan Jabriyah ini masih hidup lagi sampai sekarang. Bila ditanya dia, kenapa awak berzina? Mohon maaf, beri maaf. Berapa banyak anak perempuan, anak lelaki yang melakukan perbuatan dosa, sedang sehat, tiada kurang satu apapun. Manakala perbuatan itu terjadi, bila dia ditanya, kenapa kamu melakukan ini semua? Dia nasihati pula mak ayah dia, sabarlah ya, ini sudah ketetapan Allah. Padahal dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan sedang, dalam keadaan sehat, zahir dan batin. Dia boleh memilih antara action atau tidak, antara berbuat atau tidak, antara memilih dua pilihan.
Lalu kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua mengatakan lawan daripada kelompok Jabriyah. Kata dia orang Jabriyah ini tersesat. Sebab segala perbuatan dia katakan gara-gara takdir Allah. Sebab takdirlah dia mabuk, sebab takdirlah dia mencuri, sebab takdirlah dia berzina, sebab takdirlah dia minum khamar. Ini menista Allah SWT, mengotori Allah SWT. Maka kelompok yang kedua ini Allah mesti kita sucikan daripada takdir ini. Kalau begitu takdir ini kita buang saja. Inilah yang disebut dengan kelompok aliran Qadariyah, atau nama lainnya adalah Mu'tazilah. Kata mereka takdir itu tak ada. Jadi rukun Islam, rukun iman tinggal 5 saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tak ada. Hanya 5 saja. Mu'tazilah. Sebab kata dia bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ini tak ada. Kedua-duanya bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kita bukan Jabriyah dan kita bukan Qadariyah. Kita adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari maka dalam 3 hal dalam akidah kita Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fiqh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Keluar daripada itu maka dikhawatirkan kita keluar daripada golongan puak yang terselamat, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa makna takdir dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahwa Allah tahu segala apa yang terjadi, tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Itu bezanya dengan Jabriyah. Kata Jabriyah Allah tahu dan pengetahuan itu memaksa. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Allah tahu tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Apakah Allah tahu bahwa hamba itu akan berbuat dosa? Ya. Tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang itu untuk melakukan perbuatan dosa. Itulah dia ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiyar. Ada ikhtiar. Seorang hamba memilih antara ke masjid atau ke tempat maksiat. Malam, hujan, sejuk, lepas makan. Kata syaitan, Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi kata malaikat, engkau datang ke masjid ada tazkirah. Kata setan, kau tak usah datang tazkirah tengok Abdul Somad. Dialah yang sudah habiskan banyak berapa jam waktu kau habis di YouTube gara-gara sebabnya ini. Tapi kata malaikat, datanglah sebab ke masjid melangkahkan kaki mendapatkan amal saleh. Tazkirah mendekatkan diri kepada Allah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan malam. Yang pertama, duduk di rumah Allah. Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mengkaji isinya. Maka Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka diliputi malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam turunnya rahmat dan barakah, malam yang diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lagi dari luar saya dah mendengar Asmaul Husna, Ya Rahman Allah, Ya Rahman Ya Rahim, sampai kepada Ya Ahadu Ya Somad, dipanggil Somadnya kita datang.
Yang datang ini Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tajuk kita malam ini, kita ingin supaya bagaimana kita menghadapi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita pasrah saja, apakah kita mesti ada ikhtiar? Maka kalau kita ikut golongan Jabriyah, pasrah saja. Mana tahu esok pagi ada puan-puan, istri-istri yang esok pagi dia jagakan laki dia, suami dia. Abang tak pergi mencari nafkah, kata suami dia, kita serahkan saja pada Allah. Ini Jabriyah. Ini suami Jabriyah. Suami yang macam ini jangan dilawan. Walaupun puan malam ini dah mengkaji masalah takdir, apakah kita pasrah saja, ridha saja, atau kita mesti ada usaha ikhtiar. Jangan tazkirah malam ni pula esok pagi puan bagi tazkirah, ya ayyuhal Jabriyah. Jangan kata cakap tu. Bila besok pagi ada seorang suami berkata, aku tak nak mencari rezeki sebab rezeki sudah diatur Allah, kita ridha saja, terima saja. Puan diam, jangan lawan, jangan marah. Nanti selepas azan lohor, azan zuhur, dia bertanya, apa makan kita siang ini? Balikkan akidah dia, kita serahkan saja pada Allah. Sebab dia tak ada usaha, dia tak ada ikhtiar. Ini air ini kedua-duanya untuk saya, baik yang di cawan maupun yang di botol ini dua-duanya untuk saya. Betul ke tak betul? Betul untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha al-kasbu wal ikhtiyar untuk meletakkan tangan, mendekatkan ke bibir, mengucapkan bismillah, maukah air ini dengan sendirinya masuk ke mulut saya? Reda sudah. Itu yang disebut dengan ada usaha. Allah SWT berikan saya telinga, maka saya dengar baik-baik. Tapi rasa-rasanya dari tadi tak ada yang mengatakan, Ustaz Somad sila minum. Itu namanya urf. Itu disebut dengan urf. Kalau sudah diletak di hadapan kita, maka itu punya kita. Urf namanya. Sudah jadi tradisi di tempat kita. Asal dah dibagi ke kita, itu punya kita. Tapi mic tidak. Boleh juga kalau mahu. Saya dengar ada suara cakap macam itu. Tapi masalahnya yang mic ni masjid, dan masjid itu anal masajidalillah. Ini milik Allah. Jadi urf itu sesuatu yang biasa terjadi. Lalu kemudian bagi orang yang qadariyah mengatakan tidak ada itu tulisan takdir, kita berbuat sesuai kehendak kita saja. Mazhab qadariyah ini di barat diterjemahkan dengan nama free action. Dia free untuk berbuat sesuai kehendak dia. Sedangkan dalam Islam, saya yakin dan percaya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada namanya. Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, Allah bersumpah demi qalam. Lalu setelah itu Allah perintahkan qalam, wahai qalam, tulis di lauh papan mahfuz, papan yang dijaga oleh malaikat. Wahai qalam, tulis di papan itu. Maka pena qalam menuliskan takdir. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim, innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir 50,000 sanah, 50,000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir. Ustaz Abdul Somad, ya, saya 10 tahun menanti kedatangan seorang anak. 10 tahun menikah tiada anak. Selepas anak lahir, sedang sayang-sayangnya, diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah saya? Apa dosa saya? Mengapa anak saya diambil? Maka tak ada jalan lain kecuali ridha, pasrah. Sebab ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula
illa billah. Inilah yang disebut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebagai musayyar. Kita tak ada kuasa sama sekali. Apa yang diinginkan Allah dengan takdir semacam ini? Allah Ta'ala ingin memberi kita suatu maqam yang tinggi. Maqam dalam bahasa Arab artinya level tinggi. Di tempat saya maqam kuburan. Maqam adalah tempat yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu supaya engkau jaga tengah malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah dudukkan engkau di tempat maqam yang terpuji. Ada satu maqam namanya maqam ridha. Sebab tajuk kita malam ini takdir antara ridha dan usaha, maka ada namanya ridha. Ini untuk yang musayyar. Semua yang musayyar kita tak boleh lawan. Kita hanya melalui musayyar itu dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ridha ini bahasa Arab, tapi dia ada di bahasa orang Melayu. Ridha kalau bahasa Melayu berpuas hati. Puas hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan orang, jenazah. Rasa-rasanya setakat sampai hari ini belum ada jenazah melawan. Belum ada. Orang ambil kain putih, kapas, cucuk hidung di situ, lihat, kata janganlah geli lah. Nah, begitulah kita ridha dengan takdir Allah. Kita tak boleh melawan. Pada takdir yang mana? Takdir yang kita tak boleh memilih. Siapa boleh memilih? Anak yang disayang ditunggu 10 tahun, macam-macam usaha sudah dibuat. Ustaz Abdul Somad, saya ni tak ada anak, apalah usaha yang saya buat? Banyak-banyak makan kurma Mekah, dimakan. Datang kepada ustaz, apa boleh saya lakukan? Baca surah Yasin, selepas itu berdoa. Ustaz Abdul Somad, saya umur dah 40 tahun, belum juga lagi ada anak, apa yang boleh saya buat? Semua usaha dah buat, saya dah buat. Apa masalah? Saya belum berbini, ustaz. Itu masalah. Berbini ini pilihan, berumah tangga ini pilihan antara mampu atau tidak mampu. Masalahnya ada namanya cinta kelakor. Kita cinta, orang tak apa-apa. Kalau sudah macam itu, ada seorang lelaki namanya Qais. Qais ini jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan ini bernama Laila. Lalu kemudian Qais ini tergila-gila, hingga memang betul-betul gila dia ingin menikah. Sebab ayah Laila tak nak menikahkan dia dengan Qais. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan di antara orang yang gila dan sihat semasa didoakan di dinding Ka'bah itu adalah Qais. Sampai orang menyebut dia sebagai Laila Majnun. Maksudnya adalah Qais yang tergila dengan Laila. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Qais, ya, mana yang engkau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kalau ada dua pilihan, ini Laila, ini dunia beserta isinya, engkau pilih yang mana? Kata Qais, lau baruni aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwa. Debu yang menempel di kasut Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Oh, besok pagi tuan-tuan boleh lah buat status FB. Apakah hati itu boleh memilih? Ya, hati boleh memilih. Tapi bagi setengah orang, dia kata ketika hati tak boleh memilih. Sebenarnya ini masalah pilihan.
Allah SWT bagi kita pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Tapi pada perkara yang tak ada pilihan, memang satu-satunya obat hanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak susah untuk membuat sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa itu dia tak bagi pada kita? Dia ingin kita ridha. Orang yang masuk ke dalam surga, selepas masuk ke dalam surga, semua dah dapat. Dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sudah dapat wa fawakiha, buah-buahan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kamu inginkan kamu dah dapat. Lepas itu Allah Ta'ala bertanya, madza turidun? Madza turidun? Kamu nak apa lagi? Kamu semua dah dapat, apa lagi yang kurang? Kata orang yang ada dalam surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa tu? Ridhaka, ridhamu kami belum dapat. Kata Allah Ta'ala, kalau yang dapat ridha aku itu cuma satu saja. Siapa ya Allah? Yang dapat ridhaku hanya orang yang ridha menerima takdir. Orang yang tak ridha menerima takdir Allah, dia tak dapat ridha Allah. Itulah mengapa kita masa berdoa kepada Allah, kita tak minta surga dulu, kita minta ridha dulu, baru minta surga. Sebab dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Maka kita diajarkan guru-guru kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini Hijr Ismail, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Di tempat yang malaikat paling banyak berkumpul, di tempat doa yang paling mustajab, di situ dimintakan ridha. Dan yang dijemput Allah untuk kembali menghadap Allah itu adalah orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha, mardiyah, ridha. Manakala seorang ustaz berdoa, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridha. Amin. Ada seorang perempuan, dia diam saja. Kawan dia bertanya, kenapa awak tak ambil kan? Aku dah dapat. Dari mana kau tahu? Nama suami dia ridha. Nama itu doa. Ada pula seorang lelaki dari British, dari England kata dia, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Jadi orang yang ingin anaknya diridhai Allah, ridha menerima segala ketetapan Allah, dia bagi nama anak itu ridha. Tapi setengah orang menyebut ridha ini, dia susah nak sebut huruf dhad, maka dhad itu berubah menjadi huruf z. Siapa nama anak? Reza. Reza itu sebenarnya doa. Dulu ada raja dari Persia, dari Iran, namanya Ridha Pahlavi. Ridha Pahlavi sampai ke kampung saya, berubah menjadi Reza Pahlavi. Beberapa huruf ini memanglah dirubah, tapi kita mesti kenal bahwa ini adalah ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini umat Islam memahami semuanya, nanti umat Islam datang menjajah umat Islam. Lalu manakala umat Islam ini ingin melawan, lalu kemudian dikatakan, kamu jangan melawan, ini adalah ketetapan Allah. Maka banyak orang mengatakan itu tasawuf. Orang-orang tasawuf itu adalah orang yang selalu ridha dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya mereka tidak membaca sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, orang-orang tasawuf yang sunni, mereka ridha pada yang musayyar. Tapi pada yang mukhayyar, orang tasawuflah yang paling kuat melawan. Kita baca ada sejarah
tentang seorang yang melawan Mussolini dari Italia yang menjajah negeri Islam bernama Libya. Maka di sana ada seorang mursyid tariqah Sanusiyah namanya Omar Mokhtar. Tuan-tuan dah tengok film itu? Nah, bagi yang belum tengok, Omar Mokhtar, Anthony Quinn. Omar Mokhtar melawan. Manakala Omar Mokhtar ditangkap oleh tentara Mussolini dari Italia, lalu kemudian ditanya, Omar Mokhtar, iya, kata Mussolini, aku terheran-heran menengok engkau. Kami pakai kereta besi, engkau naik kuda. Kami gunakan apa namanya? Pistol. Kami guna pistol besi, engkau guna pistol biasa saja. Apa yang membuat engkau melawan? Apa kata Mussolini? Aku heran, sebelum aku membunuh, menggantung engkau, aku ingin tahu engkau ini makhluk macam apa, wahai Umar Mokhtar. Umar Mokhtar menjawab, kata Umar Mokhtar, Tuhanku hanya menyuruh aku melawan. Apapun hasilnya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf melawan. Tasawuf yang sunni, yang benar-benar tasawuf adalah melawan. Nama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, bukan yang ini. Somad Al-Falimbani. Falimbani itu biasanya orang ulama dari ujung nama itu kita udah tahu dia dari mana. Misalnya ada nama Syekh Daud Al-Fatani, itu berarti dari Patani, dari kerajaan Kesultanan Islam Fatani. Ada lagi nama ulama Syekh Yasin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, sebab dia lahir di Makkah. Al-Fadani sebab dia berasal dari Padang. Lalu kemudian berarti kalau dari tempat kita Al-Balaiti, ujung nama itu menunjukkan asal. Ujung nama itu menunjukkan asal. Jadi ada ulama namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimban dari satu kota di Pulau Sumatera, Palembang. Beliau murid langsung daripada Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, Tariqah Sammaniyah. Dan dia manakala pulang ke Sumatera dari Makkah Al-Mukarramah, saat itu dia mendengar ada satu negeri sedang dijajah. Negeri itu bernama Kesultanan Melayu Kedah. Kedah sedang berperang dengan Siam. Maka dia pun menulis kitab, judul kitabnya Fadail Jihad. Pada dia seorang sufi, dia menulis kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Lalu dia pun pergi berjihad dan mati sebagai seorang syahid. Mereka memandang melawan itu adalah iskariman atau syahidan. Kalau hidup, hidupnya syahid. Kalau mati, matinya syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan ajaran Islam itu adalah ajaran kepasrahan, tidak mau melawan, hanya ridha saja, maka kita mesti tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah manakala Abu Jahal, Abu Lahab datang menekan dia, Nabi Muhammad mengatakan kita ridha saja. Apa yang kau nak buat wahai Abu Lahab, buatlah, kami ridha saja. Umat Islam itu disuruh melihat amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran tak boleh diam. Man ra'a minkum mungkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan. Fa in lam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi memahami takbir ini ada dua. Yang musyayyar tak ada daya, jadi upaya, kita serahkan pada Allah. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Yang pertama sabar. Sabar artinya tahan. Sabar, sabar
Ra. Sabar itu nama tanaman. Tanaman yang tumbuh di gurun pasir, kulitnya berduri, airnya pahit. Macam mana tuh Ustaz? Kalau di kampung saya namanya kaktus. Itulah sabar. Berduri, dan kalau diperas di gurun pasir orang haus, dia ambil itu, dia buang kulitnya, diambil airnya pahit. Itulah mengapa orang yang bersabar itu, kalau ada yang mati, meninggal, susah, sakit, awak mesti bersabar. Sabar artinya berpahit-pahit, sebab dia memang pahit. Sabar ini levelnya ada 3. Sabar yang paling tinggi dan sabar yang paling rendah. Anak sakit, sabar. Usaha gagal, bisnis tak berhasil, sabar. Kehilangan, sabar. Itu disebut sabar yang paling bawah. Sabar di atas itu adalah sabar manakala menahan diri untuk tahan beribadah kepada Allah. Ini malam ini, puan-puan ini adalah makhluk yang sangat sabar, sebab dia meninggalkan television, meninggalkan YouTube, meninggalkan Instagram, meninggalkan WhatsApp grup. Ini sabar luar biasa, walaupun ada dia intip-intip sekitar. Ini sabar juga nih, menahan diri, menahan. Apa kata dia cakap? Handphone aku bersabar untuk tidak membuka atau kejadian. Ada buka-buka sedikit, ambil gambar untuk status. Alhamdulillah dah hadir bersama Ustaz Abdul Somad. Awak datang atau tidak? Kawan-kawan dia pun komen, aku datang. Tak ada guna datang. Kalau datang kenapa tak jumpa? Roh aku aja jasad. Ini sabar. Sabar untuk jaga malam melawan tidur, itu sabar. Sabar untuk melawan bakhil, itu sabar. Sabar untuk melawan kantuk, itu pun sabar. Tapi kalau ada jamaah ni yang tertidur, biar jangan jaga. Itu menunjukkan hati dia sedang tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir hatinya tenang. Jadi rupa-rupanya tazkirah Ustaz Abdul Somad ini mampu menenangkan hatinya. Jadi macam mana bila tazkirah ini dia tak dengar? Nanti balik rumah dia boleh dengar lagi. Ini yang live, nanti dia boleh dengar lagi di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian ada sabar yang lebih tinggi lagi daripada itu. Itulah dia sabar menahan diri dari perbuatan maksiat manusia. Sabar yang level paling tinggi. Itu yang sanggup itu Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi, manakala Zulaikha ingin kepada dia, tapi Nabi Yusuf melawan. Itu sabar yang paling tinggi. Kalau ada maaf cakap, ada seorang perempuan menginginkan seorang lelaki yang handsome, yang muda, yang baik. Kemudian selepas itu lelaki yang muda ini bercerita ke kawan dia, aku tadi jumpa di mall seorang perempuan, dia bagi nombor telefon. Aku kata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka menurut Islam orang ini sabar. Tapi kata kawan dia, engkau bodoh. Kesempatan tak datang dua kali. Padahal dalam Islam itulah sabar yang paling tinggi. Kenapa Habil tak melawan Kabil? Manakala Kabil datang ingin menimpakan batu besar, akan dia timpakan ke kepala Habil. Apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Aku tak melawan saudaraku Kabil. Kenapa tak melawan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini sabar. Jadi kita disuruh manakala datang takbir ini dua cara. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabr. Sabar artinya menahan.
Maka bulan puasa itu disebut dia dengan bulan Syahrus Sabri, bulan sabar. Makanan ada, minuman ada, tapi dia sanggup menahan. Itu sabar. Istri dia ada, dia sanggup tahan. Makanan halal ada, tapi dia sanggup tahan. Itu namanya sabar. Lalu kemudian sabar, makanya disebut Ramadan itu imsak. Imsak. Bila azan subuh pukul 5.20, imsak 5.10. Imsak. Imsak itu diambil dari kata menahan. Apa yang ditahan orang sabar? Pertama, dia tahan mulut. Sebab mulut dia bercakap, kenapa yang laki mati? Laki ini laki aku, kenapa tak laki dia? Maka mulut dia. Selepas itu yang ditahan adalah hati ditahan. Manakala hati ini bercakap, pikiran bercakap, ditahan dengan zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hati dan pikiran yang mulai bercakap-cakap. Kenapa Ustaz ini lambat datang? Kenapa dia tak datang-datang? Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul, kata muhaiminul azizul jabbar. Kenapa kita diajak untuk Asmaul Husna, bersolawat, solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat badar, solawat tibil qulub, untuk supaya menahan hati dan pikiran, sebab dia bercakap terus di dalam. Untuk menahan itulah maka kita disuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat tasbih, salat hajat, salat taubat, salat. Habis semua salat dah. Ustaz Abdul Somad, saya rasanya semua salat, semua sembahyang saya dah buat. Sembahyang apa lagi? Sembahyang yang tak ada terikat dengan apapun. Sembahyang terikat dengan waktu, tahajud malam, duha pagi. Sembahyang yang tak ada terikat dengan apapun, sembahyang lepas, itulah dia disebut dengan salat sunat mutlak. Mutlak artinya lepas, tak ada terikat dengan apapun. Qabliyah, ba'diyah, terikat dengan waktu. Salat sunat selepas wudu, terikat dengan waktu, tapi tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan momen, tak terikat dengan apapun, maka disebut dia dengan salat mutlak. Maka ketika Abdullah bin Abbas sedang naik kendaraan, tiba-tiba datang orang dari belakang membagi kabar. Assalamualaikum, wahai Abdullah bin Abbas. Waalaikumsalam. Adik engkau meninggal, adik engkau yang sedang berperang meninggal. Abdullah bin Abbas turun dari kendaraannya, dari hewan tunggangannya, dia turun, terus saja dia cari kiblat, dia terus salat. Allahu Akbar, mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada yang mampu menahan itu kecuali sabar dan salat. Tapi orang sehebat Umar bin Khattab, tuan-tuan, Umar bin Khattab itu masya Allah tabarakallah, ma masya Umar qattu illa masya syaitan fajjan ghaira fajjika. Ini ada satu jalan. Ini jalan kampung, jalan biasa. Ini jalan highway. Kalau Umar lalu di jalan highway ini, maka setan akan cari jalan lain. Dia takut di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Begitulah Umar. Ini bukit, ini gunung, ada satu lembah. Kata Nabi, kalau engkau berjalan di lembah itu Umar, maka setan akan berjalan di lembah yang lain. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Ustaz Abdul Somad sama-sama berjalan dengan setan, kita ini kalau yang Umar bin Khattab yang begitu kuat iman dia, manakala meninggal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia
tahu pedang dia. Apa kata dia? Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, adrib unuqahu, aku pancung kepala dia. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku tebas kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia pun meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayyub, Sulaiman. Mereka meninggal semua. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang Umar. Apa kata Umar? Seakan-akan aku tak pernah mendengar ayat itu. Padahal Umar bin Khattab hafaz Al-Quran. Jadi orang yang selevel Umar bin Khattab pun ketika terkena musibah itu hilang ayat itu. Padahal 30 juzuk di kepala dia. Apalagi kita yang juzuk 30. Jadi kalau Abdul Somad malam ini begitu suaranya menggelegar mengatakan, mari kita sabar, mari kita ridha, sebab ujian itu tak datang ke dia. Bila ujian itu datang, ayatnya hilang, hadisnya hilang. Lalu siapa yang mengingatkan kita? Orang lain datang. Itulah dia makna watawasau bil haq watawasau bis. Maka bunyi ayatnya watawasau. Apa beza wasa dengan tawasau? Wa wasa Ibrahim bani wa Yaqub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan Yaqub. Seorang ayah searah saja, monolog satu arah dia bagi nasihat. Tapi kalau tawasau, hari ini Abdul Somad yang membagi wasiat. Dan bila Abdul Somad lupa, ayat hilang, hadisnya terbang, maka jamaah dari Belaid lah yang akan mengingatkan dia. Kalau saya lupa, sudikah jamaah dari Belaid mengingatkan Abdul Somad? Allah. Masya Allah, yang diam itu tak ada ridho. Bukan kata saya, kata Nabi SAW, as-sukutu alamatul ridho. Diam itu tak ada ridho. Jadi manakala tadi saya tanya, kalau Abdul Somad hidup belalai, dia bersusah hati, ayat dia hilang, siapa yang akan ingatkan? Diam itu tanda ridho. Maka bila datang ujian itu kita diam, tapi diamnya itu bukan diam marah, diam ridho. Suatu ketika Nabi lalu di pekuburan. Manakala Nabi lalu di pekuburan, ada seorang perempuan yang menangis, anak dia mati, anak dia meninggal. Kata Nabi SAW, sabar, kata Nabi, ini ujian dari Allah SWT. Apa kata dia? Alaika anni li'annaka lam tusab bi musibati. Pergi kau sana, engkau menyuruh aku sabar sebab bukan engkau yang kena musibah ini. Nabi pun pergi. Nabi pun dia ngamuk macam tu, apalagi saya. Kata dia, pergi sana. Engkau mengatakan aku sabar sebab bukan anak engkau yang mati, bukan engkau yang kena ujian. Nabi pergi. Selepas itu datang orang bagi tahu, awak tahu tak siapa yang awak halau? Tidak, itu Nabi. Oh Nabi, aku tak tahu. Sebab masa itu tak ada poster, tak ada gambar. Oh tak tahu itu Nabi Muhammad SAW. Beza dengan sekarang, walaupun orang lain tak pernah jumpa saya, tapi dia tahu. Saya kadang di beberapa tempat, saya sedang makan, ada yang tanya, ini Ustaz Somad? Tidak macam Ustaz Somad. Kenapa? Engkau tahu tak siapa yang kau halau tadi? Tidak, itu yang kau halau itu Nabi. Dia datang, dia kejar, dia datang sampai ke rumah Nabi. Kata dia, ya Rasulullah maafkan aku tak tahu kalau tadi itu kau ya Rasulullah. Aku sabar insyaAllah. Kata Nabi, innama sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Pada saat hari pertama itu ada sabar. Kadang kedua ketiga semua ada sabar. Pada saat
kuatnya pukulan itu, disitulah sabar yang paling kuat pula balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau sanggup kita menyabarkan diri kita lawan bisikan syaitan, hawa nafsu, maka sesungguhnya kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Anak aku mati fisabilillah. Datang seorang memberikan kabar, assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Anak Puan meninggal dibunuh oleh tentara Israel. Menangis dia. Kata yang membawa berita ini, sabarlah, sabar. Ini ujian dari Allah. Anak engkau itu mati syahid. Dia insya Allah mati syahid masuk surga. Kata dia, yang aku tangiskan ini bukan aku menangis kenapa anak aku itu mati. Lalu kenapa kau menangis? Yang aku tangiskan ini kenapa anakku ini sikit cuma 2, kenapa tak 10 supaya semuanya syahid. Itu makanya kalau kita tengok orang nangis, jangan kita suruh sabar, kita tanya dulu. Nanti selepas kita bagi nasihat, baru kita malu. Rupanya yang ditangiskan bukan anaknya mati itu, yang ditangiskan kenapa anakku mati syahid 2 orang. Kalau aku tahu begitu, anakku lebih banyak dan semuanya syahid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi seorang ibu, manakala datang berita kepada dia, anak engkau meninggal, dia pun menangis. Kata yang membawa berita ini, sabarlah, kenapa engkau menangis? Sabar, ini ujian dari Allah. Yang aku tangiskan ini, kenapa aku tak ikut sekali syahid dengan dia? Begitulah orang-orang yang kalau sudah ada dalam hatinya itu ada ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati berjihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Oh, jadi mereka itu hidup, Ustaz. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Hanya saja kamu tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan bersedih sebab mereka itu sesungguhnya hidup. 2 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki yang tak putus. Orang yang mati syahid itu 3. Pertama, sakaratul maut dia rasakan kal qarsi, seperti cubitan lembut di atas kulit. Sedangkan kita takutnya sakaratul maut, ya Allah. Maka selalu kita doakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang kedua, mereka tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita setiap ingin lepas sembahyang minta selamat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang ketiga, mereka terus saja masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sedangkan umat Islam tak semuanya. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semuanya selamat dari neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in sana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Oh, sedapnya orang Islam. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga, masuk surga. Tapi dia transit dulu. Kita nak flight ini direct. Insyaallah kita semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 7 kali pagi, 7 kali petang. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau sanggup 1 nafas, tak sanggup jangan paksakan, nanti berhenti di tengah.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selamat. Allahumma ja'alna min utaqaika. Jadikan kami termasuk orang-orang yang terbebas selamat daripada azab neraka. Mereka sudah pasti, maka mereka disebut dengan syahid. Syahid maknanya dua. Yang pertama, masyhud, disaksikan malaikat. Sebab kematian mereka itu semua malaikat turun menyaksikan. Yang kedua, syahid bermakna syahid, memandang. Sebab sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat menunjukkan tempat dia di surga. Wahai syahid, sebelum engkau keluar ruh dari jasad, ini tempat engkau di surga. Ustaz Abdul Somad tak tahu tempat di surga. Jangankan tempat di surga, tempat parking di Belait pun tak nampak. Dapat ada dapat. Ramai, masya Allah, tabarakallah. Terkejut saya menengok. Ustaz Somad, beginilah orang Belait menantikan, padahal hujan, padahal sejuk, padahal malam ini mestinya orang duduk di rumah menonton TV sambil makan popcorn. Tapi mereka datang ke masjid. Ini adalah orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita Allah bagi istiqamah insyaallah. Ridha ini hanya pada orang yang mengenal Allah dengan sebenar pengenalan. Macam mana? Macam ridhanya seorang yang menggendong budak kecil. Oh, anak engkau, ya, comel, lucunya, masya Allah. Dia gendong. Masa dia gendong itu maaf, beribu maaf, terkencing. Masa budak kecil itu terkencing, orang yang menggendong ini ridho. Kenapa dia ridho? Karena dia tahu budak kecil ini tak berdosa. Cuba kalau ayah dia yang lucu. Oh, lucu. Iya, tapi maaf, saya mohon maaf, lupa pasangkan pampers tadi. Itu nampaknya kain engkau dah basah. Tak apa, ini maknanya bulan depan saya pula dapat anak. Kenapa? Sebab dia pengenalan yang sempurna. Kalau kepada budak kecil yang tak berdosa dia tak marah, kenapa dia marah pada Allah? Berarti dia tak kenal Allah. Makanya kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis Nabi. Awal pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wujud, idah, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu semua untuk mengenal Allah SWT. Bahwa Allah ada iradat, kehendak ingin menguji hamba-hambanya. Dan kita hanya bersabar menerima takdir yang musayyar ini. Adapun yang mukhayyar, maka yang mukhayyar kita mesti bersemangat. Ustaz Abdul Somad, macam mana kita nak ramaikan masjid kita dengan sembahyang berjamaah? Pengerusi masjid kita, Ustaz Somad, minta supaya Ustaz bagi motivasi supaya jamaah ini bersemangat. Kita tak masalah bagi motivasi, sebab ini dah takdir Allah. Ada saja imam dengan makmum seorang dah cukup. Itu fardu kifayah. Masjid-masjid yang lain, orang dah mau sembahyang di rumah. Oh, ini bukan ajaran Islam. Nabi kalau pada masalah yang mukhayyar, antara ke masjid atau tak ke masjid, antara sembahyang atau tak sembahyang, Nabi amat sangat bersemangat. Ini bukan makamnya ridha. Ridha itu pada perkara-perkara yang kita tak ada pilihan, musayyar. Tapi perkara yang mukhayyar, maka kita mesti bersemangat. Saya tak bagi motivasi sembahyang ke masjid, sebab di Belait ni, masya Allah, saya tengok tadi dari luar, ini masjid besar, ada tak orang sembahyang? Rupanya penuh sampai keluar. Saya tengok tadi dari dalam ni penuh keluar, rupanya bayang-bayang orang dalam. Tapi di luar pun penuh juga sampai keluar. Ini masya Allah tabarakallah. Kalau masjid sudah penuh sembahyang isya seperti ini menandakan Palestina akan segera terbebas dari Israel. Amin. Allahu Akbar. Begitulah bersemangatnya meraihkan sholat berjamaah. Ini semua adalah bagian daripada usaha pengerusi masjid supaya tetap orang datang. Macam-macam usaha dilakukan. Saya
Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, banyak tempat lain padang, lain belalang, lain duduk, lain ikan. Ada satu tempat ramai tazkirah subuh ramai. Saya tanya kawan saya, awak pengurusi masjid? Iya. Kenapa ramai banyak? Kita adakan setiap subuh Ahad, namanya subuh Ahad coffee morning. Jadi lepas sembahyang subuh sedia wagi, ada nasi lemak, ada. Awal-awal niat jamaah nawai usolli fardhu subhi wa nasi lemak. Tapi saya bilang, ini usaha bagaimana meraihkan sholat berjamaah. Kemudian saya pergi lagi satu masjid ramai juga. Saya tanya, macam mana awak meraihkan sembahyang berjamaah ini boleh ramai? Kami pengerusi masjid setiap sepekan sekali, seminggu sekali, itu kami buatkan surat jemputan macam walimah nikah. Kepada semua jemaah, sila datang. Nanti bila awak tak datang, awak mati, kami tak datang. Jadi macam-macam cara. Ini ikhtiar. Ini yang saya sebut dengan ikhtiar itu. Begitu juga dengan mencari rezeki ini. Rezeki ini pun ikhtiar juga. Mencari rezeki itu ikhtiar. Kaya itu takdir. Ini mesti buat keyakinannya. Kalau dia cari rezeki, sudah dia cari tak juga dapat, dia mesti takdir. Oh, kalau begitu semua sudah usaha dilakukan, tidak juga dapat, berarti Allah sedang menguji. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau syukur pahalanya cuma satu. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur nikmat rumah, dapat rumah. Syukur nikmat kereta, dapat kereta. Bersyukur nikmat istri. Nampaknya tak ada berani menjawab. Itu tanda ridha juga. Ridha, diam-diam ridha. Diam ni dua, diam ridha dengan diam takut. Ada satu lagi yang lebih tinggi daripada syukur, sabar. Kalau sabar pahalanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahala dia bighairi hisab. Bighairi hisabnya unlimited, balasan yang tiada boleh dikira manusia. Jadi kita hidup ini dua. Kalau sesuai keinginan kita dengan takdir Allah, syukur. Kalau tak sesuai dengan yang ditakdirkan Allah, sabar. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib, amazing, luar biasa. Kenapa? Karena kalau dia bersyukur, dia dapat baik. Kalau dia bersabar pun dia dapat baik. Inilah yang susah. Kadang kalau sesuai dengan yang diinginkan, orang lupa, sombong, takut. Kalau tak sesuai dengan yang diinginkan, dia mencaci maki, sumpah serapah, ngomong, menyalahkan orang. Tuhan tak adil. Kenapa begini? Sebenarnya manakala kita cakap Tuhan tak adil, malaikat maut itu dah mengintip. Kata malaikat. Tapi kerana Allah masih sayang, ajal belum sampai. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Murka Allah SWT. Tapi ada lagi yang lebih dulu, rahmatnya. Itulah mengapa manakala kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Kenapa tidak? Bismillahirmuntaqim, Bismillahiraziz, Bismillahirjabbar. Nah, tapi yang didahulukan itu rahmat Allah. Makanya orang yang sudah dapat rahmat Allah disebut dengan almarhum. Allah yarham, rahmat Allah. Tapi tak boleh almarhum itu untuk orang yang sudah dapat rahmat Allah sekaligus doa untuk dia. Tapi tak boleh adik-adik anak-anak muda ni bagi tazkirah. Yang saya hormati almarhum dan almarhumah.
Itu khas, itu sebutan khas untuk orang yang menghadap Allah. Maka kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita penduduk antara dua sujud minta kepada Allah, Rabbil firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Balik pada tajuk kita malam ini, takdir antara ridha dengan ikhtiar. Takdir dah saya jelaskan, ridha pada perkara-perkara yang musayyar, ikhtiar pada perkara-perkara yang mukhayyar. Tadi saya mula pukul 8.30, sekarang sudah pukul 9.30, 60 minit. Padahal kalau tengok botol 30 minit, sebab 330 ml. 1 jam saya dah jelaskan. Tuan-tuan sekalian, apakah yang saya sampaikan ini jelas? Boleh difahami? Alhamdulillah. Kadang di beberapa tempat kita dah bercakap, lepas itu kita tanya, faham? Boleh bisa ulang dari awal lagi? Itu pun ikhtiar. Ikhtiar orang ingin faham. Saya kalau di kelas, masa saya pensyarah, itu saya bagi penjelasan 3 kali. Saya jelaskan, ada kadang masalah-masalah itu yang susah, yang sulit, yang payah, saya jelaskan 3 kali. Macam mana? Saya belum juga faham. Kalau begitu 2. Kalau tak awak keluar, saya keluar. Di kelas lah dengan adik-adik, dengan pelajar-pelajar, tapi dengan jamaah, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah bukakan hati kita. Saya 2 tahun tak datang ke Brunei Darussalam sebab COVID-19. Alhamdulillah tak ada datang COVID-20, 21, 22. Dia berhenti setakat 19 saja sehingga kita datang boleh bersilaturahim. Ini pun bagian daripada ikhtiar. Saya tidaklah berdakwah sebab dakwah itu mengeluarkan orang dari menyembah setan kepada menyembah Allah. Orang di Brunei Darussalam semua dah menyembah Allah. Yang berdakwah itu adalah saudara-saudara kita yang masuk hutan, yang mengetuk pintu rumah orang. Mari kita ke surau, mari kita ke masjid. Itu ikhtiar dia. Ada pun orang yang dah datang ke masjid, dah duduk, disediakan kerusi, dipanggil. Mari kita dengarkan tazkirah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad. Lalu orang menyangka Abdul Somad sedang berdakwah. Tidak, yang berdakwah adalah saudara-saudara kita yang berusaha supaya ingin dakwah itu sampai. Berapa banyak orang yang tak mengenal Allah sehingga dia mengenal Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau kuat tauhidnya, insya Allah dia tidak akan goyang. Kenapa? Karena dia akan berkata Inna lillah wa inna ilaihi. Semua ini bukan punya aku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, yang di bumi bukan punya aku, punya Allah. Diambil Allah, bukan punya kita. Macam parking, ada parking kereta, datang orang parking kereta mahal, ada orang parking kereta biasa, ada orang parking kereta rusak, lalu dia ambil balik. Itu punya dia. Allah bagi letak parking kita ke poket kita sebentar, Allah bagi parking ke bank akun kita sebentar, sekejap, selepas itu diambil Allah Subhanahu wa taala, menangis sampai bengkak biji mata berhari-hari. Padahal ayat itu dia hafal, selepas setiap maghrib dia baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi manakala diambil Allah, disitulah datang. Nabi-nabi itu semua ujiannya ujian ridha. Diambil Allah Ta'ala, kebunnya mati semua kebunnya, ridha. Diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kambingnya, untanya, lembunya, ridha. Diambil Allah Ta'ala, anak-anak, ridha. Itulah dia Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai akhirnya kulit-kulit dia sakit, sekalipun dia tak ada mengeluh. Ya Allah, kenapa anakku mati? Kenapa kebunku mati? Kenapa tak? Sampai akhirnya tinggal satu saja yang setia bersama dia. Itulah dia rahmat. Makanya manakala orang menikah itu selalu doakan,
Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Buat mereka berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayub dan Rahmah. Walaupun mati hilang semua, Rahmah tetap sayang. Sampai akhirnya apa kata Rahmah? Berdoalah Ayub kepada Allah. Kata Ayub, aku mati, tak apa-apa, kau minta saja kepada Allah. Kata Ayub, Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Kalau kita baca dalam doa Ayub itu, Nabi Ayub alaihissalam, dia tak ada minta, dia tak ada kata, ya Allah sihatkan aku, kulit aku udah sakit-sakit, dulu tak. Dia hanya katakan, Rabbi anni massaniyad dur, aku kena sesuatu mudarat, wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih dan sayang. Terus saja Allah mengatakan, apa kata Allah? Urkut birijlika, tumit engkau pijakkan ke tanah, maka keluar mata air mughtasalun baridun, air yang sejuk mandi, lalu kemudian dia bersihat sedia kala. Begitulah adab nabi-nabi itu beradab, malu meminta, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang baru sakit demam, di kampung saya kalau demam sedikit itu namanya demam puyuh. Baru demam sedikit aja. Kenapa sebut demam puyuh? Puyuh merindukan bulan. Demam sedikit bukan demam berat, betul? Udah berkeluh kesah, kenapa lah begini. Padahal sebenarnya kita tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguh kita sudah katakan, raditu billah, aku ridha menerima ketetapan Engkau. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, tak sabar menerima bala ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kemana kita mencari Tuhan selain Allah? Tak ada. Maka tidak ada lain kecuali ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang musayyar. Adapun pada perkara yang mukhayyar, kita tetap berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Lebih kurang 70 menit kita bersama malam ini. Segala kebaikan-kebaikan ini datangnya dari Allah. Kesilapan-kesilapan itu datang dari hamba Allah yang dhaif, al-faqir, Abu Somad. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saya kembalikan kepada pengerusi majelis apa program berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.